Ia lalu mengatakan bahwa Charlie berhak sepenuhnya untuk menghentikan siapapun yang menurut dirinya tak berguna di dalam tim. Lalu ia pun keluar dari ruangan dan pergi. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin yang mau ngebahas series terbaru. Tapi series ini sangat spesial karena series yang akan Mimin bahas hampir mirip dengan Prison Break. Karena sang director dari series ini adalah orang yang sama dengan director dari Prison Break. Jadi series ini berjudul Breakout Kings atau Raja Pelarian, di mana dua orang pria yang berasal dari satuan khusus polisi harus bekerja sama bersama 3 kriminal berbahaya yang memiliki keterampilan berbeda. Bagaimana mereka bisa memecahkan setiap kasus dengan latar belakang yang berbeda? Mari kita mulai bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita mulai intronya. Scene di episode terakhir di season 1 kali ini menampilkan seorang narapidana wanita yang dihampiri oleh petugas penjara. Petugas penjara itu memberitahu sang narapidana wanita jika salah satu saudara kandungnya telah ditemukan tewas. Mendengar hal itu, ia sangat terkejut. Kemudian ia pun bertemu dengan pengacaranya terlebih dahulu. Setelah berdiskusi cukup lama, akhirnya ia diizinkan untuk menjenguk saudara kandungnya untuk terakhir kalinya. Saat narapidana tersebut telah berada di rumah duka, ia langsung menghampiri jasad saudara kandungnya. Ia menangis keras karena sangat terpukul. Terlihat juga beberapa anggota keluarga dari wanita tersebut yang turut berduka di rumah duka. Ketika ia sedang menangisi jasad saudara kandungnya, wanita itu meminta keringanan pada penjaga penjara yang mengawasinya untuk membuka borgol yang mengikat tangannya untuk memeluk jasad saudara kandungnya. Sang petugas mengatakan jika ia tak bisa membuka semua borgol tersebut, tetapi ia bisa jika hanya membuka satu borgol saja. Akhirnya salah satu borgol yang mengikat wanita tersebut dibuka, dan ia langsung memeluk jasad saudara kandungnya. Tetapi saat ia memeluk jasad tersebut, wanita itu ternyata mengambil sebuah pistol di dalam saku jas jenazah adiknya. Kemudian ia membalikkan badannya lalu menembak seluruh petugas penjara yang mengawasinya, dibantu oleh beberapa anggota keluarganya yang ternyata adalah anak buah dari wanita tersebut, dan ia pun bisa kabur dari penjara dengan mudah. Kasus kaburnya wanita berbahaya tersebut membuat tim Breakout Kings cukup ketakutan, terlebih setelah Daniels yang mengetahui hal itu. Ia bahkan meminta Charlie agar dirinya saja yang menjelaskan tentang wanita yang baru saja kabur itu. Kemudian Daniels dengan perlahan menjelaskan, diawali dari nama wanita tersebut. Diketahui wanita itu bernama Carmen Vega, seorang pemimpin gangster kelas atas Amerika yang menguasai beberapa sektor perdagangan ilegal, prostitusi, narkoba, dan yang lain-lain. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat kejam. Bahkan saat Daniel masih bekerja padanya, Carmen takkan segan-segan menarik pelatuk senjatanya pada orang-orang yang berani mengkhianatinya atau tak melakukan pekerjaannya dengan baik. Pada intinya, Daniels menceritakan bahwa Carmen adalah wanita terburuk yang pernah ia temui. Setelah mendengar cerita Daniels, Charlie langsung meminta Jules menelpon siapapun yang dapat memberitahu tim Breakout Kings mengenai seluruh rencana Carmen. Akhirnya tim pun bersiap-siap, termasuk Daniels yang mengganti pakaiannya. Tetapi saat ia sedang mengganti pakaiannya, Daniels tiba-tiba mendapat telepon dari nomor yang dikenal. Saat ia mengangkat telepon tersebut, Daniels mendengar suara yang tak asing baginya. Ya, ternyata itu berasal dari kekasih Daniels yang bernama Vanessa. Namun, telepon tersebut bukanlah kabar baik baginya, karena Vanessa menjelaskan jika kini ia sedang disekap oleh anak buah Carmen. Ia juga mengatakan bahwa Carmen telah mengetahui Daniels yang kini bekerja untuk pemerintah. Mendengar Vanessa menangis, Daniel mulai panik. Ia meminta Vanessa untuk segera menjauhi telepon tersebut. Namun sayang, ia tak bisa. Lalu Vanessa kembali mengatakan tentang dirinya yang akan dibunuh jika Daniels terus-menerus membantu tim Breakout Kings dalam mencari keberadaan dirinya.
Dan tiba-tiba telepon terputus. Setelah telepon terputus, Daniels kebingungan. Ia tak tahu harus bagaimana bahkan saat bekerja mencari keberadaan Carmen. Ia tak bisa berfokus, ia bahkan sempat mencuri-curi waktu untuk menelpon setiap rekannya untuk meminta bantuan pada mereka agar mereka bisa mencari keberadaan Vanessa. Kemudian, scene berpindah pada Carmen yang kini telah berada di tahtanya sendiri. Ia mulai menjalankan kembali bisnisnya dan mulai menghancurkan setiap orang yang mencoba untuk mengusik atau menyaingi bisnisnya sendiri. Dimulai dengan Carmen dan anak buahnya yang mendatangi sebuah klub dengan pendahuluan yang sangat mengerikan. Mereka menembaki klub tersebut tanpa ampun hanya untuk mencari seseorang yang mencoba untuk mengusik keluarganya. Setelah kejadian tersebut selesai, tim Breakout Kings tiba di sana dengan mayat yang berceceran. Kemudian mereka mulai melakukan investigasi, termasuk Lloyd yang meminta keterangan dari salah satu pegawai di klub tersebut. Kemudian, setelah investigasi selesai, Lloyd kembali menjelaskan informasi yang baru saja ia dapatkan. Alasan Carmen merusak klub itu adalah karena terdapat salah satu pengunjung yang berusaha mengusik adik dari Carmen sendiri. Hal ini semakin membuat nama Carmen sangat mengerikan. Lalu tim kembali ke markas setelah Daniels mengatakan jika ia meminta bantuan pada salah satu rekannya yang mengetahui Carmen. Seluruh tim berada di luar untuk mendengar percakapan mereka yang berada di dalam ruangan. Alih-alih menginterogasinya, Daniels justru mengatakan bahwa kekasihnya sedang diculik oleh salah satu anak buah dari Carmen, dan ia meminta bantuan padanya untuk mencari keberadaan Vanessa lalu menyelamatkannya. Daniels mengatakan hal itu sembari berbisik agar rekan-rekannya tak bisa mendengar percakapan mereka. Karena curiga dengan gerak-gerik Daniels, akhirnya Ray dan Charlie ikut masuk ke dalam, sementara Daniels langsung keluar dari ruangan. Setelah ia keluar dari ruangan, Daniels kembali mendapat telepon. Kini, Vanessa kembali memperingati Daniels untuk tak lagi membantu tim Breakout Kings. Tadi beritahu secara jelas mengapa Vanessa bisa mengetahui gerak-gerik Daniels, tetapi Vanessa hanya mengatakan bahwa semakin Daniels nekat mencari keberadaan Carmen, maka akan semakin bahaya pula nyawa dari kekasihnya sendiri. Karena tak tahu harus bagaimana lagi, ia pun mulai memanggil Lloyd dan Erica untuk menceritakan kejadian yang baru saja menimpanya. Ia mengatakan bahwa kini kekasihnya sedang diculik oleh salah satu anak suruhan dari Carmen. Dan syarat dari mereka agar mau melepaskan kekasihnya adalah dengan cara mengkhianati tim Breakout Kings. Mendengar cerita dari Daniels, Erica dan Lloyd mencoba untuk memberi saran sebaik mungkin. Kembali ke ruang interogasi. Kini sesi interogasi mulai terjalin dengan serius setelah rekan Daniels mengatakan bahwa ada seorang pria bernama Jose Rodriguez yang memiliki ikatan dengan Carmen. Rekan Daniels pun memberi ciri-ciri fisik dari Jose agar tim Breakout Kings tak kesulitan saat mencari keberadaan Jose. Lalu scene berganti pada tahta dari Carmen, di mana di dalam organisasi yang ia jalankan pun sedang mengalami masa-masa buruk. Karena salah satu adik dari Carmen mulai ingin mendapatkan namanya sebagai salah satu pimpinan geng. Carmen memintanya untuk tetap sabar terlebih dahulu, karena kini sebelum ia mengangkat adiknya, ia harus terlebih dahulu menyingkirkan ayahnya. Kemudian, scene kembali ke markas. Setelah rekan Daniels memberi informasi yang cukup banyak, ia dipersilakan untuk pergi setelah petugas penjara menjemputnya kembali. Tetapi saat mereka telah berada di luar markas, tim Breakout Kings tiba-tiba mendengar suara tembakan yang sangat banyak. Mereka pun langsung pergi menuju sumber suara dan menemukan rekan Daniel serta dua petugas penjara telah tewas di dalam mobil mereka sendiri. Charlie mulai merasakan keanehan di kasus ini. Ia langsung memanggil Daniels dan meminta ponselnya, karena ia curiga jika ternyata Daniels bersekongkol dengan Carmen. Namun, Daniels berani bersumpah, ia tak lagi mempunyai hubungan apapun dengan Carmen dan Carmen tak mungkin menyadap ponselnya. Lantas, ponsel siapa yang Carmen retas dan bagaimana cara Carmen mengetahui setiap rencana dari tim Breakout Kings? Saat ketegangan sedang terjadi, Jules tiba-tiba datang mencairkan suasana dengan memberi informasi jika ia berhasil menemukan keberadaan Jose Rodriguez yang sedang tim cari. Ia pun memberi alamat lengkap dan kemudian Charlie bersama Ray pergi menuju tempat tinggal dari Jose. Sebelum mereka tiba di sana, ternyata Jose telah terlebih dahulu dikunjungi oleh Carmen. Ia menggoda Jose dan memintanya untuk duduk bersamanya.
Saat Jose menuruti setiap perkataan dari Carmen, Carmen tiba-tiba mengambil sebuah pisau lipat dari saku Jose, lalu menusuknya hingga tewas. Ketika tim telah sampai di kediaman Jose, mereka telah menemukan jasad Jose serta para kepolisian yang sedang menginvestigasi tempat tersebut. Karena benar-benar curiga, Charlie memutuskan untuk kembali ke markas dan mendiskusikan hal yang ia curigai dengan rekan-rekannya. Ia terheran bagaimana bisa Carmen mengetahui setiap rencana yang akan mereka lakukan dalam upaya penangkapan dirinya. Setelah Charlie berbincang panjang lebar, Daniels menyarankannya untuk mengecek petugas keamanan dari markas tim Breakout Kings, yaitu Colburn. Mendengar saran dari Daniels, Charlie pun mulai mempraktekannya. Ia memanggil Colburn dan mengajaknya untuk berbicara sejenak. Saat Colburn sedang berada di luar, Julius langsung meretas salah satu ponsel milik Colburn. Namun Daniels tak sabar untuk menuduhnya hingga Colburn mulai terpancing. Ia emosi karena Daniels menuduhnya sembarangan. Tetapi alih-alih menutupi pekerjaannya, Colburn justru semakin memperlihatkan bahwa ia memang benar-benar pelakunya. Ia lalu mengeluarkan senjata dan mengancam tim Breakout Kings. Kemudian ia baru mengaku jika dirinya lah yang memang menyadap setiap pergerakan dari tim Breakout Kings. Yang ia lakukan hanyalah didasari oleh ketakutan terhadap Carmen yang bisa mengancam jiwa keluarganya. Setelah Colburn mengatakan hal itu, ia tiba-tiba mengarahkan pistolnya sendiri ke arah leher lalu menembaknya hingga ia tewas bunuh diri. Perjalanan tim Breakout King semakin jelas. Perlahan mereka semakin mendekati Carmen setelah mereka berhasil menemukan salah satu anak buahnya. Kemudian Julius langsung melakukan pencarian dengan bermodalkan setiap informasi dari ponsel yang Colburn miliki. Hasilnya, tim berhasil menemukan keberadaan markas dari Carmen. Mereka langsung menerobos masuk dan menembak beberapa anak buah Carmen. Hingga akhirnya adik dari Carmen berhasil ditangkap dan langsung diinterogasi terkait rencana selanjutnya yang akan Carmen lakukan. Tetapi adik kandung dari Carmen hanya mengatakan jika ia tak tahu menahu dengan setiap rencana Carmen yang akan ia jalankan. Saat sedang menginterogasi adik dari Carmen sendiri, Ray tiba-tiba mendapat telepon dari Julius yang memberi informasi bahwa sebuah kargo baru saja menemukan keberadaan Carmen di sebuah pelabuhan. Tim pun langsung bergerak dengan cepat ke sana. Mereka tak memiliki kesulitan dalam mencari keberadaan Carmen karena telah dibantu oleh beberapa pihak. Sesampainya di dermaga, mereka langsung pergi menuju sebuah kontainer yang diduga digunakan oleh Carmen untuk bersembunyi. Setelah kontainer dibuka, Ray dan Charlie berteriak untuk memanggil Carmen keluar. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Carmen keluar dengan sendirinya dan menyerahkan diri. Meskipun misi telah selesai, kekasih dari Daniels tetap saja belum ditemukan, bahkan saat tim sedang berpesta minuman untuk merayakan keberhasilan mereka. Daniels terlihat murung, tetapi semua itu berubah ketika Charlie datang dengan membawa kekasih dari Daniels, yaitu Vanessa yang telah berhasil ditemukan. Daniels pun langsung berlari dari arah meja menuju Vanessa dan langsung memeluknya. Scene diawali oleh seorang napi yang saat itu sedang membaca sebuah buku. Saat sedang mengeja setiap huruf yang ia baca, seorang penjaga penjara tiba-tiba datang membawakan paket milik napi tersebut. Akhirnya ia menerimanya, kemudian membuka paket tersebut tepat di hadapan sang penjaga penjara. Dan ternyata isi paket tersebut adalah sebuah buku. Namun itu bukanlah buku biasa, melainkan terdapat sebuah sabuk celana di dalamnya. Setelah mendapat yang ia inginkan, napi tersebut langsung merancang rencana miliknya. Ia menyatukan 3 buah garpu, melilitkan sebuah alat di wastafel selnya. Kemudian saat rencananya telah selesai, ia berteriak pada penjaga untuk meminta bantuan. Pria itu pun seperti biasa melakukan prosedur, yaitu tangan sang napi wajib diborgol. Sang napi menurut. Tetapi setelah napi tersebut diborgol dan penjaga penjara masuk ke dalam perangkapnya, napi tersebut langsung menarik tali yang telah ia buat, lalu ia menunduk. Hasilnya 9 buah garpu yang telah dililitkan berhasil tertancap tepat di leher sang penjaga penjara, hingga menyebabkan tewas. Setelah itu, napi tersebut langsung mengambil kunci borgol dan melarikan diri menggunakan sabuk yang ia dapatkan dari buku yang ia pesan. Napi tersebut menggunakan sabuk itu untuk melayang melewati sebuah tali menuju keluar penjara dan menghilang.
Seperti biasa, kabar kaburnya napi itu membuat tim Breakout Kings harus menjalankan kembali misi mereka. Namun terdapat hal yang berbeda di misi kali ini. Karena desas-desus kabar tersebar di dalam internal tim, yaitu ketika Charlie digadang-gadang akan dinaikkan pangkat dan mereka akan mendapatkan ketua tim yang baru. Hal itu ternyata membuat tim cukup tak fokus dalam menjalankan misi mereka. Namun karena ingin bersikap profesional, Charlie masih tetap memimpin pemburuan mereka dalam memburu seorang pria bernama Damien Von Leroy. Menurut berkas yang Julius berikan, Damien memiliki seorang rekan yang masih berada di penjara yang bernama Brent. Mereka berdua dikenal sebagai duo maut yang sangat bisa membunuh, merampok, bahkan menciptakan sebuah benda yang bisa membunuh musuh-musuhnya. Lloyd menjelaskan itu semua karena ia cukup mengenal Damien. Karena Lloyd cukup mengenalinya, Charlie menyuruh Lloyd memimpin kasus ini dengan bekal informasi yang ia punya. Tujuan pertama mereka adalah Brent. Sesampainya di sana, strategi pertama tim Breakout Kings dimulai oleh Erica yang berkostum sangat seksi untuk menggoda Brent. Tetapi sayangnya, usaha Erica tak efektif, karena ternyata Brent adalah seorang pria yang religius. Bahkan ia bertanya pada Erica apakah ia dikirim oleh iblis menuju hadapannya. Kesal dengan perkataan Brent, Erica pun mengundurkan diri dan akhirnya diganti oleh Lloyd. Namun ternyata usaha Lloyd pun tak cukup efektif juga, karena Brent mengatakan jika ia sama sekali tak pernah tahu rencana yang Damien rancang. Akhirnya Lloyd menuliskan nomor ponsel miliknya jika Brent melihat sesuatu atau mengetahui rencana dari Damien. Kemudian, scene berpindah pada Damien yang menghampiri rumah seorang pria tua dengan berpura-pura tersesat. Ia pun dengan sengaja mencoret dahinya dengan bacaan truth, agar pria tua itu mau mempercayai perkataannya. Karena tak tega dengan raut wajah Damien, pria tua itu mempersilahkan Damien untuk masuk dan menggunakan ponselnya. Tetapi hal itu justru dimanfaatkan oleh Damien untuk merampok. Ia terlebih dahulu membunuh pria tua itu menggunakan senjata miliknya, lalu mencuri beberapa barang. Kabar kematian pria tua itu langsung terdengar oleh tim yang dengan cepat menuju TKP. Namun mereka tak menemukan apapun selain tanda bahwa Damien telah menghilang. Mari kita melihat scene di mana Damien kembali melakukan aksinya. Kala itu, setelah ia membunuh seorang pria tua, Damien menyusup ke dalam sebuah pesta mahasiswa yang sedang digelar di New Jersey. Di sana ia bahkan berhasil membuat seorang wanita tertarik padanya. Namun, Damien membatalkan seluruh rencana mereka berdua setelah dirinya melihat sebuah mobil polisi sedang berpatroli. Lalu, scene beralih ke dalam penjara. Hal yang sama dilihat oleh Brent yang saat itu sedang membantu pastor gereja. Melihat kehadiran polisi, Brent langsung menghajar pastor tersebut hingga tewas. Kemudian, sebuah truk tiba-tiba datang ke dalam penjara yang berpura-pura membawa barang dari apotek. Tak ada hal yang mencurigakan yang truk itu bawa. Hingga akhirnya setelah truk itu keluar dari penjara, ternyata truk itu telah direncanakan oleh Damien untuk menyelamatkan Brent yang berada di penjara. Setelah para sipir menyadari bahwa napi mereka kurang satu, berita langsung tersebar, di mana tim Breakout Kings langsung kembali bergerak dengan cepat. Setelah mendapat beberapa informasi dari Julius, mereka langsung bergerak menuju sebuah rumah yang diduga digunakan oleh Damien, Brent, dan satu rekan mereka untuk beristirahat. Tetapi setibanya di sana, Charlie dan Lloyd hanya menemukan jasad dari wanita yang berhasil membawa Brent kabur dari penjara. Lloyd curiga bahwa mereka hanya memanfaatkan wanita tersebut untuk memperlancar rencana mereka untuk melarikan diri dari Amerika. Saat sedang berdiskusi, Lloyd tiba-tiba mendapat telepon yang ternyata itu berasal dari Brent. Di sana ia berpura-pura jika ia memiliki informasi penting untuknya. Padahal nyatanya adalah ponsel milik Brent diambil alih oleh Damien yang mengolok-olok Lloyd sebagai dokter gadungan. Hal itu ia lakukan karena ia tahu siapa itu Lloyd. Kemudian, scene berpindah di malam hari ketika seorang wanita sedang berjogging di sekitaran komplek. Saat dirinya sedang berjogging sembari mendengarkan lagu, ia tiba-tiba melihat seorang pria yang terjatuh dari sepeda. Sontak wanita itu langsung spontan membantu pria yang terjatuh dari sepeda. Tetapi saat ia diminta untuk membukakan pintu belakang mobil, pria itu langsung memasukkan wanita tersebut ke dalam, yang ternyata itu adalah ulah dari Damien dan Brent.
Setelah wanita itu diculik, Brand kembali menelpon Lloyd dan menyuruh wanita yang mereka culik untuk menyalahkan Lloyd karena berkatnya ia kini diculik oleh mereka berdua. Lloyd semakin kebingungan, entah apa yang Damien rencanakan, sehingga terus-menerus meneror dirinya. Ia pun meminta wanita itu untuk tetap bertahan hingga ia bisa menyelamatkannya dan telepon pun mati. Permainan Damien tak main-main. Ia menyekap wanita tak bersalah itu di sebuah gudang, dan ia terlihat sedang menyiapkan sesuatu. Beruntung, Jules berhasil menangkap gambar dari wanita itu sebelum dirinya diculik. Dan Jules mendapat sebuah informasi, yakni jam tangan yang dipakai wanita itu difasilitasi sebuah GPS. Tim pun langsung berangkat menuju tempat di mana wanita itu berada berkat GPS-nya. Tim Breakout Kings datang di waktu yang tepat sebelum Brand membunuh wanita itu. Namun tim harus ekstra bekerja keras ketika Brand menjatuhkan wanita tersebut ke dalam sebuah mesin yang akan menghanguskan dirinya. Setelah Brand melarikan diri karena tak mendapat bantuan, Charlie langsung berlari untuk menolong wanita tersebut yang hampir terjatuh. Charlie mengorbankan tangannya yang terkena panasnya besi, hanya demi menyelamatkan wanita itu. Dibantu oleh Lloyd, akhirnya mereka berdua berhasil menyelamatkan wanita itu tanpa adanya luka. Setelah berhasil menyelamatkan wanita tersebut, Charlie langsung kembali bergerak untuk mengejar Brand yang mencoba melarikan diri. Charlie pun berhasil membuat Brand tak bergerak dan memintanya untuk tak bergerak. Tetapi Brand justru memberontak hingga Charlie harus mengambil tindakan, yaitu menembaknya hingga tewas. Setelah Brand telah berhasil dilumpuhkan, ia mengabari hal tersebut kepada rekan-rekannya. Namun tiba-tiba Damien datang dari belakang dan menembak Charlie tepat di dadanya. Charlie pun langsung tersungkur tak berdaya. Ia mencoba untuk bertahan saat Lloyd pun harus tertangkap ketika ia hendak menyelamatkan Charlie. Namun Lloyd berhasil menyelamatkan diri ketika ia hampir dibunuh oleh Damien. Lloyd berhasil menusuk kaki belakang Damien hingga akhirnya ia memutuskan untuk kabur. Setelah Damien kabur, tim pun langsung berkumpul demi mencoba menyelamatkan Charlie. Namun sayang mereka gagal menyelamatkan jiwa dari Charlie. Sesaat ia tewas, Charlie mengatakan jika ia sangat senang melihat timnya untuk terakhir kalinya. Dan kemudian ia tak bernafas kembali. Kehilangan Charlie, pemimpin mereka membuat tim benar-benar terpukul, salah satunya Erika yang merasa sangat dibantu oleh Charlie. Kini misi mereka gagal, Damien tertangkap dan berhasil melarikan diri sementara mereka harus merelakan gugurnya Charlie. Bersama